Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa arsalahu rasula ila yaumil jazaa. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'i rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini sudah mendekati bulan yang besar atau bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sudah masuk kepada bulan haram. Karena bulan haram atau bulan suci itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang termasuk syiar agama Allah dan masuk kepada millah Nabi Ibrahim, yaitu ibadah kurban. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah, itu kurban termasuk millah agama Allah yang termasuk syiar al-Islam, syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula haji, karena inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu kita sampai kepada bulan Dzulhijjah, mengingatkan kembali apa yang menjadi tanggung jawab kita berkaitan dengan meneruskan millah Nabi Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melestarikan dan menjaga millah Nabi Ibrahim tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 2 teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari 2 teladan Rasul yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah teladan Nabi Ibrahim dan yang kedua adalah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib pada wasiat takwa hari ini adalah mencoba mengingatkan kembali, meneladani millah Nabi Ibrahim berdasar surat Al-Mumtahanah ayat 4.
Jadi kalau pernah beberapa waktu yang lalu, artinya berkaitan dengan Dzulhijjah, saya membahas milah Nabi Ibrahim berdasar surat Ibrahim ayat 35 sampai 45. Sekarang surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu uswah hasanah, teladan yang baik. Fi Ibrahim, pada pribadi Ibrahim, walladina ma'ah, dan orang-orang yang hidup bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ingat ketika berkata kepada kaumnya, Nabi Ibrahim dan kaumnya itu, atau dan keluarganya itu, inna bura'a'u minkum, aku berpisah dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami menolak dan mengingkari keimananmu. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah jelas antara kami dengan kalian al-adawah wal bagdo, permusuhan dan kebencian, abadan selamanya, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, billahi, kepada Allah, wahdah, yang esa, illa, kecuali qaula Ibrahim, yang tidak menjadi contoh itu adalah ucapan Ibrahim li abihi, untuk ayahnya, la astaghfiranna lak, aku akan memohonkan ampun untukmu. Ini tidak menjadi contoh karena kebetulan ayahnya itu non muslim atau musyrik, maka tidak ada doa untuk orang-orang musyrik. Wa ma amliku laka, tapi tetap menjadi contoh, dia mengatakan aku tidak memiliki untukmu minallahi, dari Allah, min syai'in, untuk membebaskan dari siksa Allah. Rabbana, ya Tuhan, alaika tawakkalna, hanya kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kami bertaubat, wa ilaikal masir, dan kepadamu ya Allah aku kembali, atau tempat kembali. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau saya perhatikan ayat ini ada 13 potongan kalimat yang patut kita garis bawahi. Yang pertama, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, sungguh ada teladan bagimu dalam Ibrahim. Ini memberikan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai teladan bagi kita. Maka kita harus meneladani sebagaimana meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 300 lebih rasul yang diutus, dari 124.000 nabi yang diangkat, ada 2 teladan bagi kita, yaitu Nabi Ibrahim seperti pada ayat 4 surat 60 atau surat Al-Mumtahanah ini, dan pada surat Al-Ahzab itu teladan dari Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi yang pertama, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, kita bertanggung jawab untuk meneladani Nabi Ibrahim. Kemudian walladina ma'ahu, kalimat yang kedua, beserta orang-orang yang hidup sesamanya. Artinya istri dan anaknya juga teladan. Siti Sarah teladan bagi kita, Siti Hajar juga demikian, Ismail dan juga Ishak. Banyak teladan keluarga beliau. Siti Hajar cukup panjang teladannya bagi kita, karena ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim, dia bisa hidup mandiri, mengurus anak, mengkader putranya Ismail sehingga menjadi orang besar. Kemudian Ismail jelas, karena dia yang siap menerima perintah Allah, walaupun melakukan dan menyerahkan yang tidak sesuai menurut akal pikiran, tapi karena siap menerima perintah Allah,
dia laksanakan, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayahnya. Dan masih banyak lagi. Ishak karena dia menjadi teladan juga bagi kita. Dia adalah yang membantu ayahnya Ibrahim membangun Masjidil Aqsa, kalau Ismail membangun Masjidil Haram, dan juga membangun putra-putranya. Sidang Jumat rahimakumullah walladzina ma'ahu. Kemudian kalimat yang ketiga, id qala liqaumihim. Ingat ketika Ibrahim dan keluarga berkata kepada kaumnya. Artinya dia eksis. Dia bisa bicara di depan kaum. Mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak segan untuk berbicara, menegakkan yang benar di hadapan siapapun. Kemudian yang keempat, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Kami berpisah dari kamu. Ini sikap yang disampaikan Ibrahim kepada orang kafir. Dia berani mengatakan apa adanya. Dia berani bersikap tegas. Jadi kalau sekarang banyak urusan toleransi yang digombor-gemborkan, inilah yang namanya toleransi, sikap tegas terhadap orang kafir, bukan kerjasama, bukan menyampaikan salam mengikuti orang kafir selain salam kita. Karena salam itu di dalam Islam adalah ibadah. Maka kalau salam ya salam secara Islam. Jangan niru-niru salam pada orang lain, karena itu sama dengan kerjasama, itu sama dengan tidak buro'a. Ini adalah contoh dari keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian kalimat yang kelima, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berpisah dari apa yang disembah. Jadi bukan hanya berpisah dari ibadat orang-orang kafir, tapi juga harus berani berpisah dari apa yang disembah. Yang disembah orang-orang muslim itu beda dengan yang disembah non-muslim. Yang disembah, yang diibadahi oleh muslim hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang disembah oleh agama lain, ada yang punya anak, ada yang punya saudara, ada juga yang macam-macam. Maka berpisah. Itu juga toleransi. Jadi bukan kerjasama di dalam ibadah, pantang untuk mengikuti acara-acara kemusyrikan. Bahkan ditegaskan pada kalimat yang keenam, kafarna bikum. Kami mengingkari, menolak akidahmu. Jadi bukan menerima. Toleransi itu bukan menerima ajaran agama lain, tapi justru iman kepada Allah, kufur kepada Tuhan yang lain. Mengikuti ajaran Rasulullah SAW, menentang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul, itu kafarna. Bahkan ditegaskan pada kalimat yang ketujuh, wa bada bainana wa bainakumul adawah wal bagdo abadan. Telah jelas dan nampak antara kami dengan Anda al-adawah, permusuhan, khususnya di dalam akidah. Bagaimana tidak bermusuhan? Kita mengatakan Allah itu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, lam yalid, tidak punya anak, walam yulad, tidak diperanakan. Sedangkan akidah mereka mengatakan punya anak. Itu bermusuhan, itu bertentangan. Bagaimana harus diterima antara yang bertentangan? Bagaimana kita harus kerjasama antara hak dan batil? Bagaimana kita kerjasama antara iman dan kufur, antara tauhid dan musyrik? Jadi toleransi bukan menyatukan segala agama, tapi pemisahan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu juga yang dimaktubkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 Indonesia. Jadi di dalam masalah urusan agama, melaksanakan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.
Jadi sesuai dengan kepercayaan agama, bukan campur aduk agama. Ini perlu ditegaskan. Wabada bainana wa bainakumul adawah wal bagdo abada. Apakah selamanya bagdo abada? Tentu batasnya hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian beriman kepada Allah, sehingga kalian bertauhid, sehingga bebas dari kemusyrikan, baru itu bersaudara. Jadi selama kufur, selama musyrik, tidak ada kerjasama, saling memaklumi sesuai agama dan masing-masing, tapi tidak saling mengganggu. Kita tidak mengganggu pihak lain, dan pihak lain pun tidak bisa mengganggu, tidak boleh mengganggu kita. Kemudian illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna, kalimat yang ke-9, kecuali ucapan Ibrahim yang janji kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, aku akan memohonkan ampun. Kemudian beliau memohonkan ampun untuk ayahnya ketika ayahnya itu meninggal, padahal ayahnya itu musyrik. Maka itu dikecualikan, kecuali itu jangan diikuti. Karena kalau orang musyrik itu bukan hanya tidak ada toleransi ketika masih hidup, ketika mati pun tidak ada toleransi. Jadi tidak memohonkan ampun bagaimana? Bagi orang-orang musyrik, dan ditegaskan pula di dalam surat At-Taubah ayat 113-114. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu kerabatmu, termasuk kerabat, tidak ada mendoakan untuk pengampunan bagi orang musyrik walaupun sebagai kerabat. Mimba di mata bayyana lahum, setelah jelas bagi mereka itu annahum ashabul jahim, sebagai penghuni neraka. Artinya kalau sudah jelas penghuni neraka, kekufurannya sampai mati. Kecuali kalau menjelang mati dia beriman, ya kita mohonkan ampun. Tapi kalau sudah jelas kekufuran kemusyrikannya sampai mati, maka tidak ada permohonan ampun bagi mereka. Bagaimana kaitan dengan Ibrahim tadi? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idah. Tidak ada bagi istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali hanya memenuhi janji, karena dia telah menjanjikan. Wa'adaha iyah, telah menjanjikan kepada ayahnya itu. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Tapi tatkala jelas hukumnya, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan memohonkan ampun untuk ayahnya itu. Sidang Jumat rahimakumullah, dari 9 kalimat tersebut jelas dan nampak bagi kita bagaimana mengikuti milah Nabi Ibrahim. Kemudian kalimat selanjutnya akan saya ungkapkan pada khutbah yang kedua. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kalimat yang 10. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.
Ini ikrar Nabi Ibrahim bahwa untuk surga dan neraka, untuk ampunan itu tidak ada koneksi. Jadi walaupun Nabi Ibrahim sebagai nabi dan dia punya ayah, tidak bisa anak jadikan koneksi kepada Allah. Maka di sini ma amliku laka minallahi min syai'. Aku tidak punya apa-apa untuk membela. Yang bisa membela itu kalau sesama beriman. Rasul juga akan memberi syafaat, tapi kepada yang beriman, kepada yang meneladani beliau. Tapi orang yang tidak beriman, orang yang tidak beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, tidak bisa memberi syafaat. Apalagi kita, seorang nabi pun tidak bisa dijadikan syafaat kalau oleh orang-orang kafir. Kemudian Rabbana alaika tawakkalna, kami bertawakal. Nah, Nabi Ibrahim sebagai teladan yang bertawakal, yaitu berusaha keras, siap menjalankan perintah Allah. Tetapi kalau sudah ada keputusan Allah, dia terima walaupun isi perintahnya itu tidak sesuai dengan akal pikiran, bertentangan dengan rasio. Tapi karena itu perintah, maka dia laksanakan. Seperti hanya dia diperintah untuk menyembelih anak, karena itu perintah Allah, dia siap melaksanakan. Itu yang namanya tawakal. Tapi berusaha keras, sepenuh hati, sepenuh perjuangan. Tapi kalau sudah ada keputusan Allah, dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaika tawakkalna wa ilaika anabda. Dan beliau selalu untuk bertobat, walaupun tidak pernah berbuat dosa, tapi tobat terus. Bukan dosa terus, tobat tidak, tapi tobat terus walaupun tidak pernah berbuat dosa. Dan wa ilaikal masir, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah 13 potongan kalimat yang bisa ditelaah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Mudah-mudahan dengan Idul Adha ini kita bisa meneruskan perjuangan milah Nabi Ibrahim, yaitu dengan mengikuti contoh dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.